Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup yang bergerak cepat, seringkali kita lupa bahwa ruh kita tidak berlari seperti langkah kaki kita. Ia menunggu, dalam diam, dalam rindu, dalam keheningan yang tak terdengar. Di saat dunia membuatmu penat, ketahuilah bahwa ada satu nama yang ketika kau sebut, ruhmu akan kembali bernapas, Muhammad. Hari ini kita tidak sekadar mendengar, kita akan merasakan bagaimana satu kalimat sholawat mampu menggugah sisi terdalam dari diri kita, menghubungkan kita kepada getaran yang selama ini tak kita pahami, jantung semesta, pusat cinta, denyut yang tak pernah padam. Tenangkan hatimu, duduklah dalam damai, dan izinkan video ini menjadi jalan untuk mengenal kembali siapa kita dan kepada siapa kita pulang. Jika kamu pernah merasa tersesat, pernah rindu tapi tak tahu pada siapa, atau hatimu terasa kosong tanpa sebab, tuliskan di kolom komentar, aku sedang mencari jalanku. Mari kita isi kolom ini dengan zikir, dengan doa, dan saling menguatkan dalam cinta yang dibimbing langit. Bab 1. Cahaya pertama yang diciptakan. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ruh pertama meniupkan nafas ke tubuh insan pertama, ada cahaya. Dan cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ia bukan pancaran mentari atau kilatan bintang. Ia adalah Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal segala ciptaan. Bukan karena beliau adalah manusia biasa, tapi karena beliau adalah rahasia awal mula. Di alam gaib, nama Muhammad telah bergema bahkan sebelum Adam terbentuk dari tanah. Maka ketika kita mengucap sholawat, kita bukan sedang memanggil seorang tokoh sejarah. Kita sedang menyambung diri kepada asal-usul semesta. Bayangkan ini dengan hatimu. Sholawat bukan sekadar suara dari lisan. Ia adalah denyut lembut dari jiwa yang rindu untuk kembali kepada sumber cahayanya. Seperti tetes embun yang jatuh perlahan ke bumi, setiap lafaz Allahumma shalli ala Muhammad mengalir dari langit ke jantungmu. Dan ketika jantungmu bergetar dalam ritme itu, engkau tidak sedang sendiri. Engkau sedang berada dalam lingkaran zikir yang abadi, dengan malaikat, dengan para nabi, dan dengan ruh para kekasih Tuhan. Cahaya itu terus mengalir dari zaman ke zaman, dari nabi ke wali, dari para arif ke mereka yang diam dalam keheningan malam. Dan kini, ia mengalir kepadamu. Engkau yang mungkin merasa lelah, engkau yang merasa asing di dunia yang bising, engkau yang menunduk dalam sepi. Ketahuilah, setiap sholawatmu adalah tangga yang membawa ruhmu naik, setapak demi setapak, menuju ke langit tempat cinta pertama kali diciptakan. Engkau tidak perlu sempurna, engkau hanya perlu jujur dalam rindu. Sholawat bukan untuk nabi. Beliau telah dimuliakan oleh Tuhan dan seluruh makhluk langit. Sholawat adalah hadiah bagi dirimu sendiri. Setiap kali engkau melantunkannya, rahmat turun seperti hujan yang tidak terlihat. Bukan hanya menenangkan hati tapi menyucikan batin, mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa kecil yang menempel di dinding jiwa. Dan lebih dari itu, ia menyambungkan dirimu ke frekuensi cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena sesungguhnya, dalam dunia yang penuh dengan keraguan, fitnah dan kekosongan, sholawat adalah jalan pulang. Ia adalah bahasa cinta yang dikenali oleh seluruh makhluk karena ia berasal dari jantung alam semesta itu sendiri. Maka jangan meremehkannya, bacalah perlahan. Dengan rasa, biarkan jiwamu menyebut nama yang dirindukan langit dan bumi. Muhammad, 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 dan rasakan bagaimana ruhmu mulai kembali menyala dalam cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta. Bab 2. Jantung alam semesta dan irama ruh. Setiap malam ketika bumi terlelap dan langit terbuka, ada suara halus yang bergetar di balik hening, detakan semesta. Ia bukan bunyi fisik, bukan gemuruh petir atau bisik angin. Ia adalah denyut yang berasal dari pusat penciptaan. Dari jantung tak terlihat yang menjaga keseimbangan seluruh wujud. Dan jika engkau cukup hening, jika hatimu cukup jujur, engkau akan menyadari bahwa detakan itu sangat serupa dengan irama sholawat. Seolah semesta pun bersalawat dalam caranya sendiri, dalam ritme yang tidak pernah berhenti sejak awal mula. Jantung semesta bukan sekadar metafora, ia adalah simbol dari getaran cinta ilahi yang tak pernah padam.
Dalam kesadaran yang dalam, para wali menyaksikan bahwa seluruh atom di alam ini berzikir. Dan di antara semua zikir, solawat adalah yang paling halus, paling tinggi, paling dekat kepada pusat cahaya. Ketika engkau melantunkan solawat dengan hati yang bersih, ruhmu bukan hanya naik, ia larut dalam denyut itu. Ia menjadi satu dengan aliran energi semesta. Bukan menyatu karena lenyap, tapi karena mengenali bahwa engkau memang berasal dari sana. Solawat mengalir seperti darah mengalir dalam tubuh, menghidupkan bagian-bagian yang tadinya mati rasa. Ia membawa ruh kembali dari kelalaian, mengembalikannya ke irama yang hakiki. Tidak heran jika mereka yang istiqamah dalam solawat merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati telah tersambung ke pusat daya yang tak pernah lelah mencintai. Dalam dunia yang bising dan serba cepat, solawat adalah pelan yang menyelamatkan. Bayangkan jantung semesta itu sebagai ruang suci yang berdetak dengan cinta abadi. Ketika engkau membaca solawat, ruhmu dipanggil masuk ke dalam ruangan itu. Di sana tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada beban dunia. Hanya rasa rindu, hanya keindahan, hanya getaran kasih yang begitu dalam. Dan setiap kali engkau kembali ke dunia, engkau membawa sebagian dari ketenangan itu dalam hatimu. Itulah berkah solawat. Ia tidak mengubah dunia, tapi ia mengubah dirimu untuk menghadapi dunia. Maka jangan anggap ringan satu kalimat yang engkau lantunkan. Jangan anggap kecil satu kali engkau menyebut nama Nabi. Sebab boleh jadi satu lafaz itulah yang menyambungkan kembali ruhmu ke jantung semesta. Menyadarkanmu bahwa engkau tidak sendiri, engkau tidak terputus, engkau tidak tersesat. Selama solawat masih hidup dalam dadamu, selama cinta kepada Rasul masih hangat dalam jiwamu, maka engkau masih berada di jalur pulang. Bab 3, bahasa malaikat dan nafas langit. Di balik langit yang kita lihat, ada kerajaan cahaya yang tidak pernah tidur. Di sana, para malaikat berzikir tanpa henti. Mereka tidak mengenal rasa letih, tidak mengenal keinginan dunia, dan tidak berbicara kecuali dengan pujian kepada Yang Maha Tinggi. Namun dari seluruh zikir yang mereka lantunkan, ada satu yang paling lembut, paling agung, dan paling mulia, solawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika engkau melafazkan solawat, engkau sedang menyatukan nafasmu dengan bahasa para malaikat. Dalam detik itu, engkau bukan hanya manusia, engkau adalah makhluk langit yang sedang meminjam tubuh bumi. Solawat adalah satu-satunya zikir yang diperintahkan Allah kepada seluruh makhluknya dengan satu ayat yang sakral. Allah bersyalawat, para malaikat bersyalawat, dan Dia memanggil orang-orang beriman untuk ikut bersyalawat. Tak ada zikir lain yang memiliki kehormatan ini. Maka bayangkan betapa dalam dan suci makna dari setiap lafaz solawat. Ia bukan hanya doa biasa, ia adalah gerbang yang menyatukan bumi dan langit dalam satu irama. Satu frekuensi yang menyatukan ruhmu dengan denyut ketundukan yang tak pernah berhenti. Dalam keheningan malam, para pecinta sejati duduk bersimpuh, melafazkan solawat dengan mata yang basah dan hati yang terbuka. Mereka tahu bahwa di balik nama Muhammad ada samudra rahasia. Solawat yang mereka lantunkan tidak untuk mendapat dunia, tetapi untuk menyentuh langit. Karena mereka tahu, hanya cinta yang bisa menembus hijabnya. Dan cinta kepada Rasulullah adalah cermin paling jernih dari cinta kepada Allah. Solawat menjadi jembatan, menjadi pelita, menjadi pelukan tak kasat mata dari arasy kepada kalbu yang rindu. Dan dalam setiap nafas yang engkau tarik saat bersolawat, sesungguhnya engkau sedang meniupkan hidup ke dalam ruhmu sendiri. Sebab dunia ini membuat ruh kita layu oleh beban, oleh rasa takut, oleh kesedihan yang diam-diam mengendap. Tapi solawat adalah nafas langit yang menghidupkan kembali apa yang hampir mati. Ia adalah aliran energi lembut yang turun ke hati, membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menyerah dalam cinta. Jangan kau kira solawat hanya milik para ulama, para ustadz, atau mereka yang telah suci. Tidak, solawat adalah hadiah untukmu yang sedang berjuang, yang sedang lelah, yang mungkin tidak tahu harus kemana.
Dalam setiap bacaan yang keluar dari hatimu yang tulus, malaikat mencatat, langit terbuka, dan ruhmu perlahan-lahan mulai kembali mengingat siapa dirinya. Maka bacalah, bukan karena kewajiban tetapi karena kerinduan. Karena dalam sholawat engkau akan menemukan bahwa engkau tak pernah benar-benar sendiri. Langit selalu mendengarkan. Bab 4. Sholawat dan rahasia waktu yang terbuka. Ada saat-saat di mana waktu berhenti terasa seperti waktu. Detik tidak lagi terburu-buru, jam tidak lagi menggiringmu dalam tekanan dunia. Dalam saat seperti itu, saat engkau duduk dalam keheningan, melafazkan sholawat dengan hati yang penuh kerinduan, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh tapi nyata. Waktu menjadi lembut, ruang menjadi luas, dan engkau seakan masuk ke dalam dimensi yang tidak bisa diukur oleh jam dan kalender. Itu bukan khayalan, itu adalah rahasia waktu yang terbuka karena sholawat. Ketika engkau menyebut nama Rasulullah dalam sholawat, engkau tidak sedang berbicara kepada masa lalu. Engkau sedang berkomunikasi dengan jiwa yang hidup dan hadir. Sebab roh Nabi tidak terikat oleh ruang dan waktu seperti kita. Sholawat membuat jarak itu lenyap, membuat hijab itu terbuka, membuat ruhmu menyentuh cahaya beliau, walau tubuhmu tetap diam di bumi. Sholawat adalah kunci pembuka dimensi ruhani yang selama ini terkunci oleh kesibukan dunia dan kekerasan hati. Dalam tradisi para wali, disebutkan bahwa sholawat bisa mengubah waktu sempit menjadi lapang, dan waktu lapang menjadi penuh makna. Mereka tidak menyia-nyiakan detik, karena mereka tahu, satu kalimat sholawat dapat mengisi ruang batin yang kosong selama bertahun-tahun. Maka mereka membaca dalam diam, di antara langkah kaki, di antara tarikan nafas, di antara detak jantung. Dan waktu atas izin Allah mulai melunak di hadapan mereka. Tidak ada lagi keterlambatan. Tidak ada lagi kegelisahan tentang masa depan, karena mereka hidup dalam aliran rahmat yang tak terputus. Saat engkau merasakan bahwa waktu terasa berat, dunia seperti berlari, dan hatimu kehilangan arah, berhentilah. Tarik nafas. Ucapkan sholawat satu kali saja, tapi dengan sepenuh hati. Rasakan bagaimana dunia mulai melambat. Rasakan bagaimana ruhmu mulai kembali pulang. Waktu tidak lagi mengejar. Ia malah menunggumu, mendengarkanmu, bahkan mungkin menangis bersamamu. Sebab waktu pun tunduk pada kekuatan cinta yang mengalir dari kalimat sholawat itu. Dan bila engkau istiqomah, suatu hari engkau akan sampai pada satu titik, di mana waktu dunia dan waktu ruhani tidak lagi terpisah. Segalanya menjadi ibadah, segalanya menjadi zikir, dan dalam setiap detik, engkau akan hidup seperti orang yang sedang memandang wajah Rasulullah dengan mata hati yang terbuka. Saat itulah, sholawat bukan lagi amalan, melainkan keadaan. Ia menjadi dirimu, dan engkau pun menjadi bagian dari irama langit yang abadi. Bab 5. Ketika cinta menjadi zikir. Ada saat di mana mulut tidak lagi sanggup bicara. Hati begitu penuh, sampai tak tahu lagi harus berkata dengan bahasa apa. Dalam keheningan seperti itu, hanya satu kalimat yang tetap bisa keluar, meski tanpa diminta, sholawat. Sebab sholawat bukan hanya amalan, ia adalah bentuk cinta yang mengambil rupa suara. Ia adalah bahasa kerinduan jiwa yang telah terlalu lama terpisah dari asalnya. Dan ketika cinta menjadi zikir, maka sholawat berubah menjadi air mata yang mengalir tanpa suara. Cinta yang sejati tidak butuh alasan, ia tidak menunggu janji. Ia hanya ada, hadir dan tumbuh diam-diam di dalam jiwa. Begitulah cinta kepada Rasulullah tumbuh dalam hati orang-orang yang bersyalawat. Mereka tidak pernah bertemu beliau secara fisik. Mereka tidak menyentuh tangannya, tidak memeluk tubuh sucinya, tidak mendengar langsung suaranya. Tapi setiap kali nama Muhammad disebut, dada mereka bergetar, seolah ruh mereka mengenalnya dari jauh, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia ini. Sholawat ketika dilafazkan dengan cinta yang dalam, berubah menjadi cahaya yang naik ke langit. Ia tidak hanya disambut oleh para malaikat, tapi juga dipantulkan kembali dalam bentuk kelembutan hati, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa. Orang yang mencintai Rasulullah tidak menjadi keras, ia menjadi lembut. Ia tidak merasa paling suci, tapi paling rindu. Ia tidak mencari pujian manusia, karena hatinya sudah penuh dengan cinta yang lebih agung. Cinta yang menghubungkannya pada kekasih Allah. Cinta sejati itu meleburkan.
ia tidak membanggakan diri. Ia justru membuat seseorang menunduk lebih dalam, menangis lebih diam, dan merindukan malam hanya agar bisa mengucap nama Rasulullah dalam sepi. Maka jika engkau ingin mengenal siapa dirimu sebenarnya, periksalah bagaimana hatimu merespon saat engkau bersolawat. Apakah hanya dari bibir, ataukah dari dada yang gemetar? Apakah hanya sebagai rutinitas, ataukah sebagai permohonan rahasia yang hanya Allah dan engkau yang tahu? Ketahuilah, orang yang hatinya hidup dengan solawat akan merasa bahwa Rasulullah tidak jauh. Ia hadir dalam mimpi, dalam doa, dalam keputusan-keputusan sulit. Ia hadir dalam suara angin yang menyapu wajahmu dengan lembut seolah berkata, "Aku tahu deritamu dan aku mendoakanmu." Maka jangan tahan air matamu ketika bersolawat. Biarkan ia mengalir sebab barangkali itu bukan hanya air mata, tetapi ruhmu yang sedang kembali menyatu dengan cinta yang tak bisa mati oleh waktu. Bab 6. Solawat dan gerbang keheningan. Pernahkah engkau duduk sendiri, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Sebuah keheningan yang bukan sekadar sepi, tapi terasa dalam, mengalir ke pusat hatimu. Di momen seperti itu, bila engkau membiarkan solawat keluar dari lisanmu, perlahan engkau akan tahu, keheningan itu bukan hampa, melainkan pintu. Gerbang menuju ruang terdalam dari jiwamu, di mana segala pencarian selama ini berujung. Dan solawat sungguh adalah kuncinya. Banyak orang takut pada sunyi. Mereka mengisinya dengan suara, dengan hiburan, dengan keramaian. Padahal justru di dalam sunyi itulah Tuhan berbicara. Dan mereka yang berani masuk ke dalam keheningan akan menemukan bahwa solawat bukan hanya zikir, tapi gema dari dimensi lain. Ketika engkau membaca Allahumma shalli ala Muhammad, dunia seakan berhenti sebentar. Semua melambat, dan pada saat itu engkau berada di antara dua dunia, yang terlihat dan yang tersembunyi. Para kekasih Allah tahu betul bahwa keheningan bukan musuh, ia adalah ladang. Tempat di mana benih solawat tumbuh menjadi pohon cahaya. Dalam hening, mereka tidak melafazkan dengan suara keras, tapi dengan hati yang gemetar. Satu demi satu, lafaz itu mereka lepas seperti daun yang jatuh dengan tenang, tidak tergesa, tidak dipaksa. Dan dari situ, kehadiran Rasul terasa nyata. Seakan beliau duduk di samping mereka, tersenyum, memeluk dengan tatapan yang lebih hangat dari apapun di dunia ini. Solawat mengajarkan kita untuk berhenti mencari di luar dan mulai mendengar di dalam. Sebab kadang yang engkau cari di langit ternyata telah lama bersemayam di hatimu. Engkau hanya belum membuka pintunya. Maka saat dunia menjadi bising, jangan ikut berteriak. Masuklah ke dalam sunyimu, ucapkan solawat. Biarkan ruhmu menyusuri jalan sunyi itu. Sebab di ujungnya ada ruang cahaya yang selama ini menunggumu, tempat jiwa merasa utuh. Bukan karena memiliki apa-apa, tetapi karena merasa pulang. Dan bila engkau sudah terbiasa hidup bersama keheningan, solawat akan menjadi napasmu yang sejati. Ia bukan lagi bacaan, melainkan irama alami dari ruhmu sendiri. Engkau tidak lagi butuh alasan untuk membacanya. Engkau hanya butuh rindu. Dan selama rindu itu masih ada, selama hatimu masih mampu bergetar oleh satu nama, Muhammad, maka sesungguhnya engkau tidak tersesat. Engkau hanya sedang dipanggil untuk duduk tenang dan membuka kembali gerbang keheningan itu. Bab 7. Ruh yang terhubung dan langit yang menjawab. Ada saat di mana ruh merasa tidak tertambat di bumi, meski tubuh tetap berpijak. Saat di mana segala yang fana terasa hambar, dan jiwa mulai menatap ke atas, bertanya tanpa suara, "Adakah tempat untukku di sisimu, ya Rabb?" Di tengah tanya yang tak mampu dijawab manusia, datanglah solawat. Ia tidak menjawab dengan logika, tidak memberi peta yang jelas, tapi ia membawa rasa. Rasa bahwa engkau tidak sendiri, bahwa ketika engkau menyebut nama Muhammad, langit membuka tangannya dan menjawab rintihan jiwamu tanpa kata. Solawat bukan hanya penghubung antara engkau dan Nabi, ia adalah penghubung antara ruhmu dan seluruh cahaya yang mengalir dari sisi Allah. Karena Rasulullah adalah cermin yang paling bersih dari rahmat Allah, maka menyebut namanya adalah seperti memantulkan ruhmu ke dalam samudera cinta yang tak terbatas. Di dalamnya, engkau tidak hanya mengenal beliau, tapi juga mengenal siapa dirimu sebenarnya.
Engkau bukan sekadar nama dan angka. Engkau adalah bagian dari getaran suci yang pernah disaksikan oleh ruh-ruh yang bersujud sebelum dunia dicipta. Ketika ruh tersambung dengan sholawat, dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Orang berlalu lalang, waktu berputar, beban datang dan pergi. Tapi yang berubah adalah pandanganmu. Engkau mulai melihat dari kedalaman. Setiap musibah menjadi panggilan untuk bersalawat. Setiap kesedihan menjadi jembatan menuju penghiburan batin. Engkau tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia karena engkau tahu ruhmu terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih halus dan lebih kekal dari seluruh jagat ini. Langit menjawab bukan dengan suara tetapi dengan ketenangan. Ia tidak membalas sholawatmu dengan tepuk tangan atau keajaiban instan, tapi ia mengubah susunan batinmu. Engkau menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih lapang. Engkau mulai mengerti bahwa mukjizat bukan terletak pada berubahnya keadaan, tetapi pada berubahnya cara engkau memandangnya. Dan itulah mukjizat sholawat. Ia mengembalikan keseimbangan dalam jiwa agar engkau tetap berjalan meski badai tidak mereda. Dan pada titik tertentu, bila engkau terus menjaga sholawat dalam dadamu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada doa yang lebih indah dari mendoakan Rasulullah. Karena saat engkau mendoakan beliau, Allah mendatangkan 10 rahmat kepadamu. Sebuah balasan yang hanya mungkin datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Maka teruslah bersolawat meski bibirmu gemetar. Teruslah mengucap, meski dunia di sekitarmu hening. Karena mungkin satu solawat itulah yang menjadi tali penghubung antara ruhmu yang haus dengan langit yang penuh cahaya. Bab 8. Solawat sebagai jalan pulang. Setiap insan pada hakikatnya sedang dalam perjalanan pulang. Pulang dari gemerlap dunia yang membius menuju keheningan hakiki yang menjadi asal mula keberadaan. Di tengah perjalanan itu, banyak yang tersesat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena dunia terlalu bising, terlalu banyak cahaya palsu yang menyilaukan arah. Dan dalam keadaan seperti itu, Allah berikan satu kompas yang tak pernah salah arah, solawat. Sebuah penunjuk yang lembut, tak memaksa, namun selalu membawa ruh kembali ke jalan pulang yang benar. Solawat bukan hanya bacaan, ia adalah petunjuk arah. Saat engkau merasa jauh dari Tuhan, saat hatimu gelap dan langkahmu limbung, engkau hanya perlu berhenti sejenak, memejamkan mata, dan membaca solawat dengan sepenuh jiwa. Dalam sekejap, engkau akan merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Rasa rindu yang dulu tertimbun, perlahan muncul kembali. Dan dalam rasa rindu itulah engkau akan berjalan. Bukan karena tahu tujuan, tapi karena percaya pada cahaya yang memandu. Para kekasih Allah tidak selalu hidup mudah. Mereka juga pernah jatuh, juga pernah tersesat. Tapi yang membedakan mereka dengan yang lainnya adalah satu hal. Mereka tahu cara pulang, dan jalan itu adalah solawat. Dalam gelapnya malam, dalam sepinya raga, mereka tetap menjaga satu nyala kecil di dalam dada, solawat yang tak pernah padam. Ia menjadi penerang di setiap rintangan, menjadi penenang di setiap kehilangan, menjadi teman setia ketika dunia tak lagi menyapa. Solawat mengingatkan kita pada rumah asal, pada tempat di mana jiwa kita ditiupkan dengan lembut oleh Sang Pencipta, pada nama yang selalu disebut bahkan sebelum kita tahu arti cinta. Nama Muhammad bukan sekadar nama. Ia adalah cahaya yang mengingatkan bahwa ada kasih di balik takdir, ada rahmat di balik ujian, ada pelukan tak terlihat dari langit untuk jiwa-jiwa yang hancur tapi ingin pulang. Dan setiap kali engkau membaca solawat, engkau sedang mengetuk pintu rumah itu. Maka jika suatu hari engkau merasa benar-benar kehilangan arah, bukan pada dunia, tapi pada dirimu sendiri, cobalah ucapkan satu solawat dengan pelan. Bukan dengan suara, tapi dengan air mata. Bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tapi karena engkau ingin kembali. Pulang ke fitrah, pulang ke tenang, pulang ke cinta. Dan yakinlah, Allah telah membuka jalan itu sejak lama. Ia hanya menunggu satu panggilan dari hatimu. Satu panggilan yang bernama solawat. Bab 9. Solawat dan rahasia ketundukan jiwa. Ada satu rahasia dalam hidup yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah hancur. Bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemenangan,
tapi dari ketundukan. Dan solawat, lebih dari sekadar pujian, adalah bentuk tertinggi dari ketundukan jiwa. Ia bukan pengakuan kelemahan, tetapi penyerahan yang agung. Ia adalah cara ruh menunduk, bukan karena kalah oleh dunia, tetapi karena tunduk kepada cinta yang lebih tinggi daripada segala yang bisa dimiliki oleh tangan dan logika. Ketika seseorang mengucap solawat dengan hati yang patah, ia sedang mengatakan kepada langit, "Aku menyerah, tapi kepadamu, bukan kepada dunia." Dalam detik itu, solawat menjadi pelindung batin, bukan dari musuh luar, tetapi dari kegaduhan dalam diri. Ia mengajarkan bahwa tidak semua harus dilawan, tidak semua harus dimenangkan. Kadang kita hanya perlu duduk, diam, dan bersyalawat, agar jiwa menemukan jalannya sendiri menuju ketenangan. Ketundukan dalam solawat bukan ketakutan, ia bukan kekalahan, ia adalah kesadaran bahwa engkau tidak mampu tanpa pertolongannya. Dan Rasulullah adalah pintu rahmat yang Allah hadirkan sebagai penyejuk dalam kegersangan hidup ini. Maka dalam setiap lafaz solawat, sesungguhnya engkau sedang menundukkan segala angkuh dalam diri, membiarkannya larut dalam cinta kepada sosok yang telah menanggung beban umatnya bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Bayangkanlah Nabi dalam sujudnya yang panjang, dalam linangan air matanya di malam hari, dalam kelembutan kata-katanya meski dihina, dalam senyumnya meski dihantam duka. Solawat adalah upaya untuk meneladani itu semua, bukan dengan aksi besar, tapi dengan kesetiaan kecil yang terus-menerus. Satu lafaz, satu nafas, satu zikir yang tak putus. Dan dari ketekunan kecil itu, lahirlah jiwa yang lembut, jiwa yang kokoh, jiwa yang tahu arah, meski dunia terus berubah. Karena itu, jangan malu untuk bersyalawat saat engkau sedang lemah. Jangan menunggu hatimu kuat untuk melakukannya. Justru di saat itulah ia paling bermakna. Sebab solawat tidak butuh suara indah, ia hanya butuh jiwa yang mau menunduk. Dan dalam ketundukan itulah engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah terlihat, bahwa seluruh langit ikut tunduk bersamamu dalam satu nama, Muhammad. Bab 10. Solawat dan jantung semesta yang berdenyut dalam dirimu. Jika engkau telah membaca sejauh ini, mendengar sejauh ini, dan merasakan sejauh ini, maka ketahuilah, solawat yang kau lantunkan bukan hanya mengalir keluar, ia juga bergerak ke dalam. Ia menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini sunyi, yang selama ini mungkin terlupakan. Bagian dari dirimu yang bukan tubuh, bukan pikiran, tapi ruh, yang sejak awal memang hanya ingin satu hal, kembali kepada asalnya. Dan disinilah rahasianya. Jantung alam semesta yang kita bicarakan sejak awal ternyata juga berdetak di dalam dirimu. Setiap solawat yang engkau ucapkan tidak hanya naik ke langit, ia juga turun ke kedalaman jiwamu. Ia menjadi denyut yang menyatu dengan detak jantungmu. Ia menjadi getar yang menyatu dengan aliran darahmu. Maka jangan heran jika setelah bersyalawat, engkau merasa lebih hidup, lebih tenang, lebih jernih. Itu karena solawat mengaktifkan sesuatu yang sudah ada dalam dirimu sejak engkau diciptakan. Resonansi fitrah, getaran asli ruh yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang paling murni. Solawat adalah isyarat. Ia tidak berbicara dengan logika, tapi dengan rasa. Ia tidak memaksa pemahaman, tapi mengundang kesadaran. Dan pada puncak kesadaran itu, engkau akan menyadari satu hal, bahwa engkau dengan segala kekurangan dan keterbatasanmu tetap diizinkan untuk terhubung kepada Rasulullah, kepada langit, kepada rahmat yang tak pernah berhenti mengalir. Dan hubungan itu tidak bergantung pada siapa engkau di mata dunia, tapi siapa engkau di hadapan Allah saat engkau menyebut nama kekasihnya. Dan pada akhirnya, semua kembali kepada satu. Solawat adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa dirimu, dan pada saat yang sama, memperlihatkan jalan untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Dalam setiap nama Muhammad yang engkau sebut ada cahayanya, dan cahaya itu bila dijaga akan tumbuh. Ia akan menerangi jalanmu yang gelap. Ia akan menguatkan hatimu yang goyah. Ia akan menghubungkanmu dengan denyut cinta ilahi yang tidak pernah berhenti dari awal semesta dicipta hingga akhir segala yang fana. Maka biarkan jantungmu berdetak dalam solawat. Biarkan ruhmu bernafas dalam cinta Nabi.
Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Cukup duduk, cukup diam, cukup sebut nama itu dengan rasa. Dan bila engkau menjaganya, kelak engkau akan tahu bahwa denyut ruhmu dan denyut semesta telah menyatu dalam satu irama. Irama cinta yang tidak lahir dari dunia, tapi dari langit yang sejak awal memang memanggilmu pulang. Dan kini, perjalanan ini sampai pada ujungnya. Tapi hakikatnya, ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda agar ruhmu bisa menyerap makna, agar hatimu bisa mengingat jalan pulang. Jika selama ini hatimu terasa jauh, semoga solawat hari ini mendekatkan. Jika jiwamu letih, semoga zikir ini menguatkan. Dan jika engkau sedang menanti jawaban dari langit, semoga Allah menyampaikan jawabannya lewat ketenangan yang turun setelah ini. Aku berdoa untukmu. Semoga setiap solawatmu dicatat sebagai cahaya. Semoga ruhmu selalu menemukan jalan ke sumber cinta. Dan semoga hatimu tak pernah kehilangan harapan karena Allah selalu dekat. Dan Rasulullah selalu mendoakan kita, bahkan saat kita lupa mendoakan diri sendiri. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan lafaz solawat terbaikmu. Kita tidak tahu, mungkin satu kalimat dari hatimu bisa menjadi sebab turunnya rahmat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam zikir dan cinta yang tak pernah putus.